Halo, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat Gereja Kristen Jakarta Jembatan 5, Pos PI Cikarang maupun Pos PI Yatiasa. Apa kabarnya? Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang sehat, tetap diberkati Tuhan dengan melimpah dan tetap setia mengikut Tuhan. Sebelum beribadah saya ingin membacakan satu ayat bagi kita semua dari Mazmur 100 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang begitu banyak pergumulan, sedang begitu banyak kesulitan, dan kita bersedih hari ini. Bapak Saudara, tapi hari ini kita bersyukur juga di saat yang sama karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang agung, Allah yang begitu baik bagi kita. Karena itu saya mengajak kita di hari ini untuk sejenak meninggalkan beban kita, meninggalkan pergumulan kita, segala kesedihan kita. Sejenak saja kita mau datang menghadap Tuhan. Tuhan yang begitu berkuasa atas hidup kita. Seperti kata pemazmur mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kiranya ibadah di pagi hari ini boleh menolong kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengenal cinta kasih-Nya kepada kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena saya percaya sampai hari ini, setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada, adalah karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mungkin hari ini kita beribadah masih secara virtual, masih secara online. Dan mungkin ada di antara kita yang merasa kurang nyaman untuk beribadah secara virtual. Tetapi kita bersyukur karena kita masih diberikan sarana untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita agar hari ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengejar hadirat Tuhan dan mengikuti segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melayakkan setiap kita dalam ibadah kita kepada Tuhan hari ini. Setiap kita yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang berbeban berat, dengarlah firman Tuhan ini. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup setiap kami. Masuklah di dalam hadirat Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Mendekatlah kepada Tuhan. Dekat padamu
itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Semangat di setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Dan kita lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan pujian ini. Mari katakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Angkat tanganmu, katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Pandang wajah-Nya, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu Tuhan,
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirat-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembah kami, menyatakan kebesaran, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau dekat kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan Engkau mendekat kepada setiap kami. Inilah ibadah kami hari ini Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu. Dari tempat ini. Dan dari rumah kami masing-masing. Kami menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami. Membawa seluruh hidup kami kepada Engkau. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menerima ibadah kami hari ini. Menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Bertakhtalah Tuhan di atas pujian dan penyembahan anak-anak-Mu. Kami persembahkan seluruhnya ibadah kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih tetap berdiri. Dan mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nats firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sekali lagi Matius 19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan buat setiap kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Sekali lagi saya ingin menyapa setiap jemaat dimanapun berada di rumah masing-masing. Shalom. Shalom.
Sekali lagi shalom. Shalom. Dari tempat ini saya berharap bahwa setiap kita jemaat di rumah masing-masing punya sukacita yang sama dengan kita hari ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita punya masalah, mungkin kita punya beban, tetapi hari ini kalau kita masih punya kesempatan untuk bernafas, itu berarti masih kita bisa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita bersatu bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya satu alasan kita dapat berkumpul bersama-sama, yaitu hanya nama Yesus. Mari sama-sama sekali lagi jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah masing-masing, mari bertepuk tangan. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan sama-sama, oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hey! Ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yes, hanya Yesus saja alasan kita untuk berkumpul bersama-sama. Mari sama-sama kita berkata, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Sama-sama katakan, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau satu Allah.
menyembah-Mu. Yes, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Dengan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab setiap kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Dan mari kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita bawa nyanyian kemenangan, pujian kemenangan di hadapan Tuhan. Sebab satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja di atas segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Terpujilah Yesus Raja di atas segala raja. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Yesus Kau Raja. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Cuma dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya hati kita boleh menjadi tanah yang subur, untuk boleh ditaburkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, satukan kami Tuhan. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu,
seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, dan kehendakku jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Waktu pemberitaan firman Tuhan dipersilakan kepada hamba-Nya. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan pembicaraan kami di sekitar firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri berbicara kepada kami, menolong kami untuk memahami bagaimana kami memelihara kesatuan keluarga. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Papa ya untuk kita semua yang sudah menjadi papa. Nah, hari ini saudaraku, firman Tuhan adalah sesuatu yang penting untuk kita membangun kesatuan keluarga. Nah, saudara yang kekasih, membangun kesatuan keluarga. Kesatuan keluarga itu bukan hanya ditandai dengan misalnya, oh kami tidak bercerai, ya, kami masih hidup bersama, ada anak-anak kami di situ. Tetapi saudara mesti menyadari kesatuan itu tidak mungkin terjadi bila anggotanya itu tidak takut kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan yang esa. Seringkali terjadi memang tidak bercerai, tetapi banyak konflik di dalam keluarga. Anggota keluarga yang satu diam-diam terluka, hidup penuh kekecewaan terhadap mungkin pasangan atau istri atau suami atau anak-anak terhadap orang tuanya dan sebaliknya. Jadi mengapa saudaraku hal ini terus-menerus terjadi? Bahkan terhadap pasangan yang notabene itu diberkati di gereja. Kenapa saudara? Nah, kita menyadari juga saudaraku bahwa kondisi semacam ini itu tidak hanya terjadi pada masa kini. Jauh sebelum kita lahir, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami yang namanya disfungsi keluarga. Namun yang menarik saudaraku bahwa peristiwa yang tidak mengenakkan itu tetap dicatat
di dalam Alkitab dan tidak ditutup-tutupi. Ada sekian banyak peristiwa terjadi di mana tokoh-tokoh Alkitab itu melakukan suatu pengambilan keputusan yang sembrono dan kita melihat Tuhan tidak lalu kemudian mencegat mereka. Saudara yang kekasih, mari kita perhatikan. Ya. Beberapa di antaranya, misalnya saudaraku Abraham dan Sarah. Apa yang terjadi? Mereka menipu raja-raja lainnya di Mesir dengan mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Ya. Bukan istrinya. Nah, kita lihat di situ. Peristiwa ini saudaraku akhirnya membuat semua kelompok suku di Israel itu suka menyimpan rahasia keluarga. Lagi saudaraku misalnya Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka juga melakukan hal yang sama. Ishak dan Esau anaknya itu mengatur suatu rahasia tentang berkat yang akan diberikan oleh Ishak kepada Esau. Ia berencana melakukannya dengan cara apa saudara? Diam-diam. Nah saudara-saudaraku, jika ia dapat melakukan itu secara cepat, maka istrinya tidak akan tahu. Dan anak bungsunya Yakub juga tidak tahu. Jadi dengan diam-diam mereka melakukan itu. Tetapi saudara perhatikan. Terjadi sesuatu yang lain lagi. Ribka dan Yakub justru juga melakukan perencanaan untuk menipu Esau, ayahnya Yakub. Saudara, ini peristiwa yang menyedihkan. Satu keluarga yang merupakan keluarga yang dijanjikan oleh Tuhan mengalami hal seperti ini. Dan tragisnya Ishak akhirnya tidak dapat melihat Esau diberkati dan dia menjalani 25 tahun berikutnya dengan kekecewaan. Yakub sebaliknya, dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Nah kalau saudara perhatikan saudaraku dalam kisah di dalam Kejadian saudaraku, eksploitasi manusia itu berlangsung selama 4 generasi. Kalau kita perhatikan eksploitasi apa? Abraham merendahkan nilai kemanusiaan dan mengeksploitasi Sarah untuk melindungi dirinya sendiri ketika mereka tinggal di Mesir. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 12. Sarah mengeksploitasi Hagar. Untuk apa saudaraku? Supaya dia bisa mendapatkan anak dan Hagar itu dijadikan mesin pembuat bayi. Ishak mengeksploitasi Ribka. Dengan cara apa? Cara yang sama dilakukan ayahnya. Mengeksploitasi Sarah. Jadi ketika mereka ada di negeri asing, Ishak juga melakukan hal yang sama. Berbohong. Nah setelah Yakub ada di rumah pamannya Laban. Laban itu mengeksploitasi Lea dengan cara apa? Memasukkan Yakub, memaksakan sebuah pernikahan yang tidak dicintai oleh Yakub. Supaya apa? Supaya Laban bisa mendapatkan tenaga gratis dari Yakub selama 7 tahun lagi bekerja dengan dia. Tragis saudara-saudara. Dan terakhir kita melihat Rahel mengeksploitasi Bilha untuk mendapatkan anak karena dia cemburu. Lea kakaknya memiliki anak, dia tidak. Kita melihat di dalam setiap generasi terdapat kekecewaan dalam pernikahan yang kemudian membuahkan persekutuan segitiga. Dan ini seringkali terjadi juga di dalam keluarga. Kalau keluarga mama memihak kepada anak atau papa memihak kepada satu anak yang lain. Dari sini saudaraku kita bisa dapat melihat sebetulnya apa yang terjadi. Inti persoalannya itu apa? Saya mencatat beberapa hal saudaraku. Karena keluarga ini ternyata melakukan apa yang namanya ketidakpercayaan. Penolakan untuk mempercayai Allah sebagai Allah yang berkuasa. Sehingga keluarga menjadi kacau. Yang kedua kita bisa melihat
Anggota keluarga mendapatkan apa, saudaraku? Mendapatkan diri mereka, bahwa harga diri mereka, milik mereka, terancam. Dan mereka tidak mempercayai bahwa Allah mampu untuk melindungi mereka. Akibatnya, saudaraku, keluarga yang mestinya bersatu, mereka justru mengatur siasat dan memanipulasi, bahkan memanfaatkan mereka yang terdekat dari hidup mereka untuk mewujudkan ambisi mereka sendiri. Ishak tidak mempercayai Allah untuk memberkati anaknya yang memang berhak mendapat berkat. Ribka tidak percaya bahwa Allah akan menggenapkan nubuat. Dengan cara apa, saudaraku? Dengan cara dia melakukan inisiatifnya sendiri. Nah, sudah perhatikan suasana persaingan, perpecahan, saling bersekutu di sekeliling mereka. Di situ kita melihat anak-anak itu belajar menghabiskan tenaga mereka di dalam persaingan antar saudara sendiri. Rangkaian yang buruk ini kemudian kita melihat berkembang menjadi suatu lingkaran setan dari generasi ke generasi. Keluarga bisa menjadi sasaran empuk dari kuasa gelap. Lingkaran dosa yang tidak berujung pangkal akan diturunkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Dan saudara-saudaraku, keluarga saudara, keluarga saya, itu selalu diberikan pilihan. Apakah kita mau menghormati Allah dan satu sama lain, atau kita harus saling menghancurkan, memanfaatkan, memanipulasi, dan menolak. Saudara, betapa sulitnya membangun kesatuan keluarga. Saya khawatir, saudaraku, orang muda pada masa kini ya membentuk keluarga. Apa dasarnya? Apa yang membuat keluarga itu bahagia? Nah, saya sampaikan di sini, Dr. Stinnett itu menuliskan temuannya. Ia meneliti 3.000 keluarga dan menyimpulkan bahwa keluarga yang kokoh dan bahagia itu terdiri dari, pertama, memiliki komitmen pada keluarga. Kedua, menghabiskan waktu bersama-sama. Ketiga, memiliki komunikasi keluarga yang baik. Keempat, saling menghargai. Kelima, saling memiliki komitmen spiritual. Dan keenam, mampu memecahkan masalah dalam krisis. Nah, saudara yang kekasih, dari mana kekuatan keluarga itu dimulai? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Segera setelah Allah menciptakan manusia, Allah kemudian memberikan perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Saudara perhatikan di sini, masa sekarang ini saya berjumpa dengan anak-anak muda masa kini. Telah menyimpang dari ketetapan ini. Mereka menyusun gagasan mereka sendiri tentang keluarga. Gagasan mereka sendiri tentang bagaimana berlipat ganda, berbuah. Ada istilah yang akronimnya adalah SPTA. Apa itu? Satu penghasilan tanpa anak. Nah, ini model zaman sekarang ya. Atau DPTA, 2 penghasilan tanpa anak. Artinya apa? Konsep penghasilan oke, sebab makin banyak penghasilan akan makin baik. Tetapi mereka katakan diam-diam, jangan berharap bisa meraih puncak prestasi secara cepat bila kita mempunyai anak. Saudara-saudara yang kekasih, betapa mengejutkannya generasi berikut ini. Nah, pertanyaannya, saudaraku, apakah Tuhan masih mementingkan keluarga? Jawabannya iya. Tuhan sangat mementingkan keluarga.
Perhatikan saudaraku, sebelum Tuhan berbicara banyak tentang pemerintahan sipil, bicara tentang gereja, bicara tentang sekolah, bicara tentang hukum, ras, dan bagaimana menjaga kesehatan, Tuhan terlebih dahulu telah menguraikan prinsip utama dari kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Bagi Tuhan ini yang harus diprioritaskan. Bagaimana kesatuan keluarga dibangun dan dipertahankan? Bangsa Israel segera memasuki sebuah budaya yang tidak memiliki tempat bagi Allah yang hidup. Mereka akan masuk ke dalam sebuah negeri di mana masyarakat tempat di mana akan mereka tinggal itu menyembah kepada dewa-dewa. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan segera akan menduduki tanah negeri itu, sekali lagi Tuhan memberikan perintah yang penting untuk membangun sebuah keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi yang pertama saudaraku, dengarkanlah kebenaran Tuhan itu terus menerus. Keluarga yang kokoh harus didasarkan pada fakta. Apa saudara? Tuhan itu Allah kita. Dan seorang bapa yang bertanggung jawab, ia harus terus menerus mengulangi kata-kata itu. Dengarkanlah, Tuhan itu Allah kita. Diungkapkan dengan kata-kata terus menerus sebagai ungkapan kepercayaan. Nah, apa artinya saudaraku Tuhan itu esa? Tuhan itu Allah kita. Itu artinya saudaraku Allah hadir di dalam kancah kehidupan kita sehari-hari. Dan anak-anak diajar untuk mengakui kehadiran Allah, keunikan Allah, takhta Allah, kuasa Allah di dalam hidup kita. Dan ayah harus mengusahakan supaya anak-anak mereka itu mengikuti perintah Tuhan dan berusaha berjalan bersama-sama dengan Dia. Sebagai Bapa, kita terus-menerus mengajarkan kepada keluarga kita, mengulang-ulanginya untuk menegaskan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan itu Allah kita, nak. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, ingat, kita bisa mengandalkan Allah kita. Dia ada bersama dengan kita. Jadi keluarga yang terus-menerus mendengarkan kebenaran ini, mereka tidak akan pernah goyah, tidak berpaling kepada Allah lain. Lalu yang kedua, saudara yang kekasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ulangan 6 ayat 5-6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara perhatikan di sini apa saudaraku, sebanyak 3 kali dikatakan dengan segenap. Itu artinya apa? Itu artinya menekankan semua keseluruhan, totalitas. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu bersifat total, bukan separuh, bukan parsial. Kasih kita kepada Tuhan itu tanpa pamrih. Cinta kita kepada Tuhan itu harus sempurna. Itu berarti untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh sebagai bapa, khususnya hari ini, saudara. Kita itu harus terlebih dahulu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kita harus jujur. Sebab tidak mungkin kita meyakinkan anak kita tentang nilai kejujuran seandainya kita sendiri tidak jujur. Sulit bagi kita meyakinkan anak kita pentingnya bibir yang bersih jika saya sendiri seringkali mengumpat, seringkali mencaci maki.
Jadi memberikan contoh kebenaran itu jauh lebih luas dampaknya daripada sekedar kita ngomong. Contoh hidupmu itu seperti apa? Saudara-saudara, banyak kali justru ayah, bapak tidak bisa memberikan contoh itu. Tidak dengan sungguh-sungguh hati mengasihi Tuhan. Tidak memikirkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita bisa membangun keluarga yang kokoh? Lalu prinsip yang berikutnya, yang ketiga, adalah menjaga agar anak-anak kita dengan tekun mengajar orang-orang muda dengan tekun. Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, dan seterusnya. Jadi mengajar anak itu bukan tugas negara, bukan tugas ahli-ahli, tapi tugas seorang bapa. Mengajar mereka secara sengaja. Bukan karena nanti kalau ada waktu ya, saya akan mengajar. Saudara, banyak orang tua tidak bertanggung jawab. Kalau ditanya, papa nggak ngerti, tanya sama lause guru sekolah minggu, sama pendeta, saya nggak ngerti. Saudara yang kekasih, melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan dia sendiri lari dari tanggung jawab. Ingat, kita hidup di dalam wilayah musuh. Sama seperti orang Israel. Keluar dari tanah Mesir. Sekarang mereka menghadapi tanah yang baru. Di situ banyak sekali musuh. Di situ banyak sekali pengajaran. Di situ banyak sekali penipuan. Dan karena itu, Tuhan menegaskan, keluarga harus dipersiapkan. Setiap keluarga, setiap anak-anak dipersiapkan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga yang kuat. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini. Paulus mengatakan, sebab hari-hari ini jahat. Lalu kita bertanya, lalu prosesnya seperti apa? Saudaraku, mengajar anak-anak tidak seperti orang berpidato. Tetapi seperti berbicara hal-hal yang sepele di rumah, berbicara hal-hal yang terjadi di rumah. Demikian kita bicara tentang hal-hal spiritual. Ayat 7 dengan jelas mengatakan, engkau harus membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Jadi hal itu diajarkan dengan seluruh eksistensi kita, kehidupan kita, seluruhnya. Tidak dengan cara kita seperti mengajar di sekolah. Ketika anak kita mengalami persoalan, kita mengajar mereka ya tentang siapa Tuhan itu. Mengajar mereka untuk mencintai Tuhan. Jika tidak, saudaraku yang kekasih, keluarga kita akan dimakan, diserang oleh iblis. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, engkau harus takut kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 10 sampai 15, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah. Ya. Saudara perhatikan, engkau harus takut kepada Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, dan seterusnya. Jadi ketika keluarga memelihara rasa takut kepada Tuhan, maka kesombongan diri itu akan berkurang. Takut kepada Tuhan dalam arti kita menghormati Tuhan.
Dalam setiap keputusan yang diambil di dalam keluarga, rasa hormat kepadanya itu menjadi bagian yang utama. Jadi kalau keputusan kita salah, keputusan kita bertentangan dengan firman Tuhan, kita dengan rela mengabaikan atau menghapuskan keputusan itu, menghilangkan keputusan itu, demi kita takut kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, kita bisa mengambil keputusan yang boleh-boleh saja. Kalau kita mengambil uang orang lain, atau menipu, atau mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Ingat, kalau kita hormat dan takut kepada Tuhan, anak kita bisa melihat. Dari contoh seperti itu, Papa bilang, Papa tidak akan mengambil keuntungan dari situ. Itu tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Saudara, ayat 14, jangan kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Kita pun, saudaraku, dikelilingi oleh ilah-ilah, Allah-Allah, mungkin tidak berbentuk batu, kayu. Tetapi masa kini kita dikelilingi oleh misalnya faham materialisme, sensualitas, amoralitas, hedonisme mengelilingi kita. Anak-anak kita mesti kita ajar bagaimana caranya kita hidup tidak bergantung kepada semuanya itu. Kita lihat banyak sekali orang sekarang ingin menjadi tenar, ya, menjadi tenar, populer. Dan caranya yang dilakukan apa? Mungkin dengan menggunakan obat-obatan, narkoba, atau melakukan hal-hal yang buruk. Kita bisa menjadi tenar, kita bisa menipu. Tetapi saudaraku yang kekasih, itu semua akan menghancurkan keluarga kita. Semuanya itu musuh kita. Jadi keluarga yang satu, keluarga yang kuat akan tetap bertahan karena mereka selalu menyadari bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia mendapat selamat. Amsal 18 ayat 10. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, memang tidak ada sekolah tempat di mana kita membangun keluarga kita. Tidak ada sekolah tempat di mana keluarga bisa belajar dan meraih gelar untuk membangun kesatuan keluarga. Keluarga menjadi kokoh. Itu bukan karena mereka sekolah mempelajari hukum-hukum. Melainkan apa, saudaraku? Melainkan orang tua membayar harga yang mahal untuk tetap bertahan. Karena menanamkan kebenaran Alkitabiah dalam kehidupan anak-anak mereka sehari-hari. Orang tua menjalin hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Menghargai istri, mengasihi anak-anak. Inilah caranya, saudaraku, kita bisa membangun kesatuan keluarga. Dan unsur yang penting, saudara, yang terakhir, dasar yang penting. Dengan hikmat, rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, pertanyaannya, saudara membangun keluarga dan saudara mengisinya dengan apa? Apa dasarnya saudara membangun keluarga? Jika kita membangun bukan dengan hikmat dan firman Tuhan, bukan dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan membacakan firman, saudara, kita membangun sebuah keluarga di atas pasir. Dengan mempraktikkan firman setiap hari, dilihat oleh istri dan anak-anak kita, maka keluarga itu akan dibangun di dasar yang kuat, yaitu melakukan firman Tuhan. Untuk membangun keluarga dan mengisi dengan bahan-bahan yang demikian kuat, itu tidak pernah berlangsung 1-2 hari, saudara-saudara.
Tetapi itu berlangsung terus-menerus dan membutuhkan keteguhan dan komitmen. Saudara, mengakhiri ibadah kita atau firman Tuhan hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua. Apakah engkau ingin keluargamu teguh, bersatu, kokoh berdiri? Tidak ada cara lain, saudara. Firman Tuhan mengatakan, dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Keluargamu akan menjadi keluarga yang kokoh. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman yang kami dengar menjadi dasar untuk kami membangun keluarga kami. Hanya dengan firman-Mu, hanya dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, hanya dengan kejujuran dan percaya kepada Allah, maka kami bisa bertahan menghadapi berbagai pencobaan yang siap menghancurkan keluarga kami. Peliharalah kami dalam damai sejahtera-Mu, peliharalah kami dalam firman-Mu, supaya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang takut kepada Tuhan dan menghormati Engkau di dalam setiap keputusan yang kami ambil. Berkati jemaat-Mu, berkati kami sekalian, dan biarlah keluarga kami menjadi cermin kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih, Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku persembahkan lagu ini untuk Papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih, Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih, Mama, Papa, cinta kami
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita pada hari ini kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami. Terima kasih untuk segala berkat yang telah kami terima dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih jika pada hari ini kami boleh beribadah datang kepadamu. Itu semua karena kasih karunia-Mu kepada setiap kami masing-masing, Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melayakkan dan menguduskan persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap anak-anak-Mu yang memberikan pada hari ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja masing-masing atau scan barcode. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari bersama-sama kita memperhatikan warta berikut ini. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta 20 Juni 2021. Kelas SMK, saya murid Kristus. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema pengambilan keputusan yang etis. Pembicara GI Piarti Laar. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan tepat pada waktunya. Demikianlah warta Sinode Gereja Kristen Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan saya mengundang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri dan kita nyanyikan doksologi. Ketiganya yang
Jemaat Tuhan, di akhir daripada ibadah kita pada hari ini, marilah sekali lagi kiranya kita boleh mengingat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Dan marilah kita pulang untuk membawa firman Tuhan itu dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal yang esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.